Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa usikum ibadallah wa iyaya nafsi bi taqwallah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Sebelum menyampaikan sesuatu, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perjalanan ibadah Ramadan kita sudah hampir separuh perjalanan. Tentu kita bermohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan selama sekian hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bermohon mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemampuan, ketaatan, keikhlasan sampai nanti kita bisa mengakhiri ibadah bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diamanahkan untuk disampaikan malam hari ini adalah bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa prinsip-prinsip yang mungkin perlu kita fahami. Kenapa penting? Karena setiap hari kita ini sudah beramal, setiap hari kita sudah beribadah. Tapi kita ingin meyakinkan apakah amal ibadah yang sudah kita lakukan itu kira-kira memenuhi kriteria yang disyariatkan dalam agama atau belum. Jangan-jangan kita ini sudah merasa berbuat banyak, tapi ternyata kita salah membuat ukuran, atau kita ragu-ragu untuk melakukan karena kita belum yakin. Karena itu, memahami tentang prinsip-prinsip amal ini menjadi penting supaya di saat yang sama kita yakin bahwa amal yang kita lakukan itu, kalau salah kita tahu salahnya, kalau kurang kita tahu kurangnya, kalau sudah benar kita bersyukur dan bermohon pada Allah mudah-mudahan diterima, gitu kan? Sehingga selalu ada proses kita untuk mengevaluasi diri. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, di antara prinsip-prinsip penting dalam amal itu adalah yang pertama, amal dikatakan soleh itu kalau pelakunya mukmin. Kalau pelakunya mukmin. Dalam pandangan agama kita begitu. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi amal itu dikatakan amal, apalagi disebut dengan amal soleh atau bernilai ibadah, itu syarat utamanya adalah dia harus mukmin. Artinya apa? Seorang mukmin itu sekecil apapun yang dilakukan itu akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun pekerjaan, kalau pelakunya bukan mukmin, itu enggak ada nilai pahalanya. Ya mungkin oleh manusia dia diapresiasi, dia orang hebat, dia orang dermawan, dia orang yang punya kontribusi dan sebagainya.
mungkin akan mendapatkan apresiasi, dipuji oleh sesama dalam kehidupan sosial. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala amal itu tidak ada nilai apapun. Enggak legal, kira-kira begitu. Jenengan masuk tapi enggak punya tiket. Nah, itu masuknya enggak legal nanti itu. Maka amal apapun sebesar apapun, kalau dia belum mukmin, maka amal itu gantung. Para ulama mengatakan, seandainya dalam perjalanan kemudian dia mendapatkan hidayah, kemudian dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal-amal yang kemarin yang baik-baik itu baru kemudian diakumulasi dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita. Dalam akidah kita, alhamdulillah, kita sudah punya tiket bahwa kita adalah mukmin. Maka semua amal-amal kita ini satu hal sudah menjadi penting, sudah kita dapatkan. Berikutnya, hadirahumullah. Prinsip berikutnya tidak kalah pentingnya adalah bahwa setiap amal itu harus suhbatun niyah, harus diikuti dengan niat, karena niat itu syarat. Apakah seorang mukmin melakukan sesuatu sudah jaminan bahwa amal perbuatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum. Tapi dia sudah punya tiketnya untuk bisa diakui bahwa amal perbuatannya legal, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah sejauh mana niat kita terhadap amal itu. Ada buku yang menarik. Buku ini adalah namanya kitab Tazkiyatun Nufus yang ditulis oleh Dr. Ahmad Farid, kumpulan dari buku-buku tazkiyah lama Imam Ghazali, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Rajab, kemudian disusun, diringkas menjadi buku Tazkiyatun Nufus. Di situ ada beberapa ungkapan-ungkapan bagaimana pemahaman para ulama-ulama salaf kita tentang pentingnya niat itu. Kita paham Bapak sekalian, ada hadis yang sering kita dengarkan, innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab Al-Wafi Syarhul Arba'in An-Nawawi itu ada ungkapan Imam Asy-Syafi'i umpamanya ketika memahami hadis ini, innamal a'malu binniyat. Itu semua amal apapun yang kita lakukan itu bergantung niatnya. Kalau kita niatnya salah, maka amal itu enggak diterima sama Allah. Kalau niat kita benar, maka amal itu berpotensi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hak untuk menerima dan menolak amal itu Allah yang punya. Tapi kita tinggal husnudzon saja. Kita berharap, kita bermohon husnudzon pada Allah, bermohon mudah-mudahan amal kita diterima. Jadi niat ini punya posisi yang sangat penting sekali. Bagaimana suasana niat itu? Ya, tentu suasana niat itu adalah bagaimana niat amal kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Harus mukhlishina lahuddin. Di kitab itu, kitab Tazkiyatun Nufus, ada ungkapan begini para ulama-ulama kita. Kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Ini kalau saya baca ungkapan ini rasanya memang kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Soal amal itu, niat itu soal hati masalahnya. Niat itu soal hati, bukan soal lafaz. Saya berniat ini, bukan, tapi soal hati. Sehingga disebutkan min asraril a'mal. Niat itu amal yang paling rahasia. Jenengan nggak tahu niat saya juga nggak tahu niat jenengan. Tetapi kita hanya bisa husnudzon. Seperti yang diungkapkan Sayyidina Umar, nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita melihat orang itu dari blegernya, kata orang Jawa. Kita lihat orang itu dari tampilannya. Oh, ke masjid insyaallah orang soleh. Oh, menutup aurat insyaallah orang soleh. Oh, ini orang ini konsisten kebaikan, insyaallah dia orang soleh. Tetapi kan kita juga diajarkan wala nuzakki 'alallahi ahada.
Kita nggak boleh bisa memberikan tazkiyah seorang itu, tapi kita boleh memberikan saksi. Jadi hadrahumullah, kata para ulama tadi, berapa banyak amal yang kecil, tetapi karena niatnya itu benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang amal yang kecil itu dalam pandangan Allah menjadi besar. Atau sebaliknya, berapa banyak amal-amal itu yang sebenarnya nilainya besar, tetapi dia menjadi kecil gara-gara kita salah niat. Teorinya begitu, konsepnya begitu para ulama kita memahami. Kita masih ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah seorang perempuan yang dia buat, disebut dengan buat ya, mohon maaf, dahulu ya suka zina begitu ya. Tapi Nabi menyampaikan orang itu masuk surga gara-gara apa? Hanya memberikan minuman pada seekor anjing yang kehausan. Sudah anjing kehausan, kecil sepele gitu kan, sepele sekali. Tapi Nabi mengatakan jaminannya dia masuk surga, yang mengucapkan Nabi. Tapi berapa banyak Nabi juga menyindir, mengingatkan supaya kita hati-hati. Ada orang yang ahli jihad, orang yang berperang, orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang ahli Quran, tapi ujung-ujungnya dia masuk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjuang supaya dikatakan sebagai berjuang, ya. Dia banyak sedekahnya, dia ingin dikatakan sebagai dermawan. Luar biasa kan? Ahli Quran, perjuangan sampai nyawanya dikorbankan dalam perjuangan, itu kan amal-amal besar. Tetapi dia di hadapan Allah kemudian berubah menjadi kecil gara-gara salah. Dan itu masalah hati sebenarnya. Maka sebagian para ulama mengatakan amal yang paling berat itu sesungguhnya adalah amal menjaga hati. Ya karena nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa khusnudon, jenengan khusnudon sama saya khusnudon sama jenengan. Tapi kadang-kadang kita bisa berbalik-balik loh Pak, mohon maaf. Awalnya niatnya sudah benar, tapi di perjalanan dikritik, ya kan? Di perjalanan dikomentari orang, di perjalanan kemudian ada yang tidak cocok terus berubah jadi marah, atau sebaliknya awalnya sudah benar niatnya, ikhlas begitu, di tengah jalan dipuji-puji, dikatakan hebat, lantas kemudian oh iya ya, memang saya orang hebat ya, saya orang yang begitu terus. Jadi mohon maaf, ini saya ngomong diri kita sendiri. Karena begitu saya baca di kajian kita para ulama-ulama kita, masya Allah, ternyata memang urusan niat itu urusan yang mudah diucapkan, tapi prakteknya harus dilatih. Bukankah di antara ya, orang yang kemudian akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia bersedekah dengan tangan kanannya, seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang diperbuat tangan kanannya. Dia ingin merahasiakan, khawatir ketika dipuji itu kemudian menjadi takabur. Nah ini kan kadang-kadang era-era kita, apalagi seperti sekarang ini, era sosial media gitu kan, sekali ditampakkan, mudah sekali dipublish, mudah sekali kemudian diapresiasi orang, ya, subscribe gitu kan, macam-macam ya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang tinggal niatnya kita sebenarnya. Bagaimana niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirahumullah, yang ketiga yang tidak kalah penting. Betapapun iman sudah kita sampaikan, yang kedua pentingnya niat. Maka yang ketiga ini prinsip penting adalah dahulukan kualitas daripada kuantitas. Kuantitas penting, tetapi kualitas jauh lebih penting. Nabi pernah menyampaikan bagaimana para nabi-nabi kita dahulu itu. Wa ka'ayyam min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mengatakan rabbaniyun katsir. Kita baca dalam tafsirnya itu, rabbani itu sisi kualitasnya. Berapa banyak dulu di antara para nabi-nabi juga ada pengikut-pengikut yang kualitasnya itu kualitas yang rabbani, orang-orang yang kualitasnya baik. Tapi jumlahnya juga banyak. Jangan kalau hartanya nggak banyak, ya nggak akan bisa sedekah banyak. Kita ini kalau hartanya nggak memenuhi nisab, kita nggak akan bisa zakat, gitu kan.
Jadi orientasikan, kita ingin, kalaupun kemudian mohon maaf, kalaupun kemudian takdir Allah memberikan kita lebih dari orang lain, apakah harta, apakah ilmu, apakah pengalaman, apakah pengaruh dan sebagainya, nah, maka anggap saja itu merupakan sebuah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Lantas kemudian kita tata niat kita ini agar kelebihan-kelebihan itu bisa menjadi amal soleh. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu mengatakan begini, zakatnya orang yang punya harta banyak ya dengan hartanya, nisabnya 85 gram emas. Zakatnya orang yang punya ilmu ya menyampaikan dengan taklim. Kalau kami kebetulan mungkin kita sebagian di antara para asatidz punya pengalaman belajar panjang, punya ilmu, ya punya pemahaman dari para asatidz. Kewajiban kami, zakat kami adalah menyampaikan, mendakwahkan. Orang yang punya pengalaman juga begitu, orang yang punya kekuasaan juga begitu. Zakatnya adalah bagaimana kekuasaan pengaruhnya itu dipakai untuk menolong orang yang membutuhkan. Begitu seterusnya. Subhanallah. Saya memahami bagaimana Imam Ghazali mengkiaskan itu menjadi sangat baik sekali. Karena itu Bapak sekalian yang kami hormati, dengan memahami prinsip-prinsip tadi itu, ya, satu, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya itu. Yang kedua adalah niat kita. Mari kita luruskan betul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini kita niatkan betul. Karena apa? Karena amal kita akan bergantung kepada niatnya. Yang ketiga, mari terus kita berusaha untuk memperbanyak kuantitas dengan menjaga kualitas. Kata Nabi SAW, orang yang salat 5 waktu dengan baik, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian disempurnakan dengan amal-amal nawafil, ibadah-ibadah nafilah, salat tahajudnya banyak, salat duhanya, salat sunnahnya, rawatibnya, puasa wajib diikuti dengan puasa sunnahnya, zakat diikuti dengan sedekah-sedekah dan infak sedekahnya. Seperti itu yang diharapkan. Sehingga kita ini insya Allah semakin kita banyak beramal, yakinlah bukan kita semakin defisit, tidak. Kaidahnya orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikembalikan oleh Allah dengan berlipat ganda. Saya ulangi lagi, orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikembalikan oleh Allah kepadanya dengan berlipat ganda. Kalau itu soal harta, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah." Harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan, harta yang diwakafkan, harta yang dibantukan orang lain, didermakan pada orang lain, mana kosot tidak akan pernah berkurang. Itu kaidah Allah Subhanahu. Karena itu mari kalau kita sudah bisa beramal soleh, pertahankan dan tingkatkan, ya, kualitasnya kita jaga dan kuantitasnya kita perbanyak sambil kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal-amal kita, khususnya di bulan Ramadan ini, puasa, tarawih, tahajud, qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian singkat yang kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.